Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran spreadsheet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan fungsi finansial di Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel, penggunaan fungsi finansial ini sangat penting ya nak ya. Jadi ada beberapa fungsi finansial yang bisa kita terapkan dalam pencatatan ataupun dalam transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fungsi PV atau present value. Nah, maksudnya yaitu kalau untuk fungsi PV di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini, ya. Untuk rumusnya sendiri kita akan gunakan fungsi PV yaitu sama dengan PV buka kurung ada rate di sini yaitu bunganya, bunga untuk sekarang, kemudian ada titik koma NPR yaitu periode investasinya mau berapa lama, kemudian ada PMT atau jumlah investasi yang kita lakukan. Jadi dengan menggunakan fungsi finansial ini kita akan mengetahui dengan jumlah investasi yang kita lakukan berapa nanti kita akan mendapatkan keuntungannya. Kemudian yang kedua ada fungsi FV atau future value. Nah, fungsi ini merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat mendatang. Jadi berapa jumlah investasi yang kita lakukan sekarang. Nah, kira-kira kalau untuk masa mendatang apakah nilainya sama atau lebih. Itu yang akan kita hitung. Nah, untuk rumusnya sendiri itu menggunakan rumus FV sama dengan FV buka kurung rate bunganya berapa, titik koma NPR periodenya berapa lama, kemudian PMT atau paymentnya berapa jumlahnya. Nah, lalu yang ketiga ada fungsi PMT, yaitu fungsi yang kita gunakan untuk mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dilakukan dalam tingkat suku bunga tertentu. Nah, rumusnya yaitu sama dengan PMT buka kurung rate atau bunganya, kemudian NPR periodenya, kemudian yang ketiga adalah payment atau jumlah pembayarannya. Nah, nanti dari beberapa fungsi ini kita akan praktekkan ketiga fungsi ini di Microsoft Excel. Anda bisa melakukannya di laptop, komputer, ataupun di handphone Ananda. Oke, baiklah Ananda, kita akan cobakan mempraktekkan fungsi PV ini, PV, FV, dan PMT ini ya. Kita mulai dulu dari fungsi PV, present value, di mana kita sudah berikan soalnya. Kita ingin mendapatkan laba sebesar 7 juta dalam setahun ya. Kemudian kita ingin mendapatkan laba ini selama 5 tahun dengan tarif suku bunga sebesar 15% per tahun. Yang akan kita cari tahu adalah berapa jumlah investasi yang harus kita keluarkan saat ini untuk mendapatkan laba sebesar 7 juta dalam setahun. Nah, kamu harus menggunakan fungsi present value, fungsi PV, dengan memasukkan rumus sama dengan PV, kemudian buka kurung, kita masukkan dulu rate-nya, bunganya, kamu klik sel bunga, kemudian titik koma, lalu kita masukkan sel untuk periodenya, lamanya yaitu sebesar ada di sel D5, dan terakhir kita masukkan jumlah laba yang ingin kita dapatkan. Oke, itu kemudian tutup kurung enter. Nah, akan muncul angka sebesar 23.465.000. Nah, itu artinya untuk mendapatkan bunga 7 juta setahun kamu harus investasi sebesar 23 juta. Nah, ini kan kita rinci dalam tabel di bawahnya, yaitu kita mulai dulu dari periode pertama, tahun pertama. Itu nilai investasinya kita masukkan dengan menggunakan fungsi ABS terlebih dahulu, yaitu fungsi yang kita gunakan untuk membalikkan, karena kalau di
nilai investasi maksimum ini dia akan jadi merah warnanya dan pengurangan kayak gitu ya. Biar dia jadi positif lagi, kita masukkan fungsi ABS, yaitu tinggal diketik saja sama dengan ABS, kemudian kamu klik sel yang akan kamu balikkan kayak gitu ya. Karena dia tadi negatif, kita ingin jadikan positif, berarti tekan ABS. Nah, dia sudah positif sebesar 23.465.000. Nah, kemudian untuk bunganya tadi, bisa kita cari tahu dengan cara tadi 15% ya, berarti 15% dari nilai investasi sama dengan 15% nilai investasi kita kalikan dengan suku bunganya 15%. Kita absolut ya nak ya, atau kita kunci selnya dengan menekan tombol F4 kalau kamu menggunakan komputer. Tapi kalau kamu menggunakan HP, kamu bisa lakukan absolut manual dengan cara mengetik tanda dolar di depan kolom dan di depan selnya. Jadi bisa kamu ketikkan saja lambang dolar ya. Kemudian tinggal di enter. Nah, itu dapat bunganya sebesar 3 juta. Kemudian target laba kita tadi yaitu 7 juta ya. Ini kita pindahkan saja yang di atas ini, kita salin sel labanya, kita tekan lagi absolut F4 lalu enter. Nah, kemudian kita sudah dapatkan berapa bunga laba per tahun, lalu nilai akhir investasi kita yaitu sama dengan nilai investasi kita kurangkan dengan laba, kemudian kita kurangkan dengan laba, kita kasih tanda kurung dulu untuk pengurangannya, lalu kita tambah dengan bunga ya nak ya, enter. Nah, kita dapat nilai akhirnya sebesar 19 juta. Nah, lalu kita sudah dapatkan nilai investasi dan nilai akhir untuk periode pertama. Lalu untuk periode tahun kedua, kamu tinggal masukkan fungsi untuk nilai investasi di tahun kedua. Berarti nilai investasi kita di tahun kedua itu merupakan nilai akhirnya di tahun pertama. Berarti rumusnya sama ya, antara nilai investasi tahun kedua dengan nilai akhir di tahun pertama. Itu sama dengan nilai investasi kita kurangkan dengan laba, lalu kita tambah dengan bunga. Nah, itu ya. Jadi kamu sudah masukkan rumus untuk ini. Nah, seterusnya kamu tinggal copy saja atau tinggal kamu drag saja ke bawah seperti ini ya. Nah, nanti kita akan dapatkan nilai akhirnya sebesar 0. Karena dengan jumlah investasi sebesar 23 juta selama 5 tahun dengan laba 7 juta, di akhir tahun kelima sudah selesai untuk investasi yang kita lakukan. Baiklah nak teacher, sekian materi kita untuk fungsi finansial di Microsoft Excel di video kali ini. Nah, di video berikutnya kita akan masih membahas tentang fungsi finansial. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.